Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan sejahtera selalu ya ibu-ibu. Dimana kemarin pertemuan kemarin bulan lalu sudah diaplikasikan? Sudah Pak. Oke, alhamdulillah. Sekarang ibu-ibunya sudah sehat, semua sehat, keluarganya sehat. Alhamdulillah sehat Pak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kesejahteraan sosial atau pada modul 5. Pada modul 5 ini kesejahteraan sosial adalah, sebelumnya ada yang tahu kesejahteraan sosial itu apa ibu-ibu? Tidak Pak. Tidak ya, jadi saya jelaskan. Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir dari institusi dan pelayanan sosial yang dirancang untuk membantu individu atau kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih baik. Artinya di sini kesejahteraan sosial sudah dirancang betul-betul sama instansi pemerintahan untuk membantu individu atau kelompok, artinya untuk membantu bapak ibu-ibu sekalian beserta keluarganya untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih baik gitu. Sudah dipahami ibu-ibu sampai di sini? Paham, alhamdulillah. Terus kita di sini mengambil sesi berapa? Sesi 14, yaitu peningkatan kesejahteraan lanjut usia. Peningkatan kesejahteraan lanjut usia ini memiliki beberapa poin. Sebelum masuk ke poin-poin pentingnya, apakah ada yang sudah tahu lansia itu apa ibu-ibu? Lanjut usia. Lanjut usia, betul sekali, lanjut usia. Lansia adalah singkatan dari lanjut usia, yang artinya menurut undang-undang yang ada di Indonesia, yaitu lansia lansia, orang dikatakan lansia itu ketika mereka berumur atau seseorang berumur 60 tahun ke atas. Itu sudah dapat dikategorikan lansia. 70. Kemudian Sosial 70. 60 Pak undang-undang. PKH 70 tahun. Pos. Kita di sini PKH Pak, bukan undang. Dia undang-undang aku bahas PKH sih. Ada nanti dia lanjut bilang PKH itu Harus diambil Ya. sosial. Itu 60 tahun menurut undang-undang. Kemudian ketika dia masuk ke program keluarga harapan, kapan dia dikatakan bisa masuk di program keluarga harapan? Ketika dia berumur 70 tahun. Jadi nanti ketika seseorang berumur 70 tahun baru diberikan bantuan dari PKH seperti itu, ibu-ibu. Itu langsung masuk kepada komponen lansia atau lanjut usia seperti itu. Nanti ketika umurnya 70 tahun. Jadi kalau ada orang tua kita yang atau tetangga kita atau keluarga kita yang berumur masih 60 tahun itu belum masuk dalam kategori lansia untuk PKH seperti itu. Tapi dalam undang-undang sudah masuk. Begitu ibu ya, sudah dipahami ibu sampai di sini? Sudah. Sudah. Oke. Kita akan langsung lanjut lagi, yaitu poin pentingnya memahami lansia. Kenapa seperti itu? Kita ingat dulu, sewaktu kita kecil orang tua merawat kita, setelah mereka tua, kitalah yang harus merawat mereka. Seperti itu. Ada yang mengatakan jauh lebih mudah merawat anak kecil ketimbang merawat orang tua yang lanjut usia. Mungkin ada benarnya. Setidaknya jauh lebih mudah mengatur anak kecil daripada orang tua, karena kasarnya ini ya bu, kasarnya anak kecil takut kepada kita sedangkan orang tua tidak. Seperti itu. Sebab bukankah kita adalah anak yang pernah diasuh dulu? Marilah kita memahami dinamika relasi kita dan orang tua yang lanjut usia. Sesungguhnya ibu-ibu, diri atau kepribadian orang tua di masa sekarang merupakan kelanjutan dirinya dari masa lampau. Jadi bila di masa lampau ia adalah seorang yang sabar, besar kemungkinan di masa ketika seseorang itu berumur 60 tahun ke atas, dia ketika dia adalah seorang yang sabar dulunya waktu kecil, maka kemungkinan besar pada saat mereka umur 60 sampai 70 tahun ke atas itu akan kembali lagi menjadi pribadi yang sabar. Jadi sejak kecil orang sudah bisa ditahu untuk kedepannya mereka seperti apa, seperti itu ibu-ibu. Kemudian lanjut ke poin terakhir, upaya peningkatan kualitas kesejahteraan lansia. Di dalam pemerintahan itu sudah diberikan upaya untuk peningkatan kualitas kesejahteraan lansia. Contohnya apa? Dikasih
panti jompo seperti itu untuk menampung para lansia yang sudah tidak diperhatikan lagi atau sudah tidak diurus lagi oleh keluarga mereka seperti itu. Tapi saran saya ibu-ibu untuk semuanya, kalau kita mempunyai keluarga atau bahkan tetangga atau bagaimana, seorang yang lanjut usia, mohonlah dirawat sebaik-baiknya begitu. Jangan mengandalkan dari kebaikan pemerintah karena mendirikan panti jompo kalian mau masukkan itu, jangan ibu-ibu, karena kita harus membalas budi mereka yang dulunya waktu mereka masih sehat, masih pikirannya secara emosional masih bagus, mereka lah yang merawat kita seperti itu ibu-ibu. Ya. Jadi seperti itu ibu-ibu, jangan kita mengandalkan panti jompo karena panti jompo juga dia terbatas untuk penampungannya seperti itu. Kemudian sayangilah orang tua kita, sayangilah keluarga kita, apalagi mereka sudah berumur, karena tadi mereka ketika masih muda juga menyayangi kita pastinya seperti itu. Intinya dari sini ibu-ibu, kesimpulannya sayangilah orang tua kita siapapun, bagaimanapun bentuknya mereka setelah tua, bagaimanapun perlakuannya mereka secara emosional dan lain sebagainya, kita harus tetap sabar menghadapinya, karena kuncinya adalah kesabaran. Kalau kita sabar menghadapi orang yang lansia seperti itu, orang yang sudah berumur, pasti akan kuat seperti itu ibu-ibu. Kemudian sampai sini ada mau ditanyakan ibu-ibu semuanya? Oh tidak ada, semangat sekali bilang tidak adanya ya bu ya. Oke. Pulang Pak. Ya kita tutup ibu ya, sampai di sini kita tutup dengan ucapan walahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada saya